Jadi 2 Maret 2020 itu adalah kasus COVID pertama di Indonesia. COVID ini membawa dampak. Akibat dari dampak ekonomi itu, sehingga pemerintah melalui Kementerian Keuangan, misalnya melalui lembaga penjamin simpanan, semua membuat kajian bersama. Mereka punya solusi bahwa di masa pandemi itu, maka ada 3 kata kunci, yaitu harus adaptasi, harus inovasi, dan harus membuat kolaborasi. Dan langkah yang praktis, tapi juga memberikan solusi, yaitu kita disuruh untuk melakukan usaha di sektor real. Sektor real itu pertanian, peternakan, perikanan. Untuk melakukan kegiatan di sektor real, karena ini ada di masa pandemi, maka kita harus adaptasi. Kita bisa membuat kegiatan-kegiatan usaha dengan adaptasi dalam situasi seperti itu. Kita bisa melakukan kegiatan peternakan di tempat kita, itu adaptasi contohnya. Kita mesti melakukan inovasi. Maka kita sebagai pendeta pun, kita tidak sebatas hanya belajar tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita tidak boleh menjadi seorang pendeta yang mimbar sentris. Karena itu diakonia itu harus holistik. Ketika ada menjadi ketua majelis nanti, ingat bahwa DNA-nya gereja itu adalah diakonia. Saya beristilah diakonia itu tanda kehadiran gereja di dunia ini. Nah, karena itu kita harus inovasi, harus kreatif. Nah, dalam rangka inovasi dan kreatif tentu kita harus banyak tahu berbagai informasi. Ini yang kita mau bicara, kenapa memilih ayam KUB. Kita lihat dalam diskusi, dalam kebijakan-kebijakan pemerintah itu, pemerintah ini mau kemana? Dia mau buat apa? Sehingga di dalam merumuskan program di jemaat, kita juga punya referensi apa yang mau kita buat. Kita tidak asal membuat kegiatan. Karena itu pada tahun 2020 kita di Gereja Kota Baru, kita bicara tentang KUB. Dia hanya tahu bertelur banyak, tetapi dia ogah-ogahan di dalam mengeram. Maka lahirlah ayam KUB yang kemampuan mengeramnya hanya 10%. Karena kemampuan mengeram hanya 10%, sehingga ayam KUB itu dia tahunya telur saja. Dia kawin seperti ayam kampung biasa, cuma dia ayam kampung. Dia kawin dan bertelur. Nanti dia mengeram itu dia hanya duduk main-main saja. Itu ayam KUB. Dia tahunya kawin dan bertelur. Kalau saya ambil betina Vietnam, karena Vietnam itu kan kelebihan dia kan daya tahan terhadap pukulan. Tetapi Vietnam kalau main, dia tidak lincah. Dia tidak lenting seperti Birma. Dia tidak lenting seperti Pakoi. Maka saya breeding dia dengan Pakoi, supaya Pakoi itu spesial kasih hancur di depan. Tetapi breeding pertama belum bisa. Dia akan breeding lagi sampai dia bisa mendapat ukuran. Dan itu butuh waktu tahun. Itu baru dapat satu jenis. Belum lagi kalau kita mau supaya ayamnya dia kalung-kalung begini dan dia bisa berakor. Dia tarik, maksudnya saya tarik dan dia pukul misalnya. Pemilik ayam dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo tadi memberikan instruksi supaya semua kepala daerah di Indonesia wajib untuk mengembangkan ayam KUB. Karena itu adik-adik sekalian, nanti kalian ketika jadi KMJ, kalian ada di desa-desa, maka kalian akan menemukan bahwa termasuk pemerintah melalui dana-dana desa pun semua akan mengembangkan ayam KUB. Karena itu adik-adik juga harus kenal tentang ayam KUB. Dalam praktek kita menemukan di desa-desa banyak warga desa itu kena tipu. Kena tipu oleh apa? Karena memang ayam KUB itu kelemahan dia itu masih susah untuk dapat di OC-nya. Maka karena mereka programkan KUB dan mereka kasih turun itu bukan ayam KUB, yang mereka kasih turun itu adalah ayam joker misalnya. Karena ciri-ciri ayam KUB itu bulunya bervariasi. Dia dari 100 ekor mau dapat 1 ekor ayam bulu putih itu mujizat. Jangan 100, 1000 ekor ayam KUB mau dapat 1 ekor bulu putih itu mujizat.
Dan kalau joper itu dari 100 ekor ayam joper bisa 70 ekor itu bulu putih dan merah kecoklatan seperti ayam petelur. Makanya ketika ada yang mengeluh, Pak Pendeta, ini ayam telur sudah betul. Saya pergi lihat, saya bilang, ayam apa, ayam KUB mana? Ini bukan KUB, ini Jowo Super. Nah, makanya kita harus kenal barangnya. 1 ekor itu ayam itu dikasih makan 5 gram makanan. Itu dia masih pakai pakan starter seperti BR1. Itu namanya pakan starter, itu untuk pertumbuhan. Nah, 5 gram itu sebanyak apa? Kalau tidak ada timbangan gram, ambil saja sendok makan itu, 1 sendok makan rata itu 5 gram. Jadi kalau punya 100 ekor anakan, berarti umur 1 minggu itu dia makan 5 gram kali 100 ekor, sama dengan 500 gram alias setengah kilo. Itu untuk 100 ekor makan pagi dan sore. Memang bayangkan ya, ada 1 hari umur 1 minggu itu dia makan 1 sendok rata pagi dan sore. Saya dulu biasa kasih makan tuh datang untuk genggam biar satu. Akhirnya kita bilang pelihara ayam itu rugi. Kenapa dia hanya butuh 5 gram? Karena ayam itu mau dikasih makan berapa banyak pun pasti dia makan. Tetapi dia makan di atas, dia keluar di bawah. Makanya ada orang buat kandang ayam itu di bawahnya kolam. Jadi ayam itu tubuhnya umur 1 minggu minta 5 gram. Umur 2 minggu, dari 7 hari ke 2 minggu, dia minta 10 gram per ekor. Kalau 100 ekor berarti 1 kilo. Jangan kasih banyak-banyak. Umur 3 minggu dia minta 15 gram, 1,5 kilo untuk 100 ekor. Umur 4 minggu dia minta 20 gram. Berarti dalam 1 hari 2 kilo. Jadi pakan BR1 itu kan pakan starter. Kalau kita kasih makan ayam, pakan starter itu kan sudah ada komposisi gizinya. Jadi memang dia mintanya seperti itu. Ayam itu sistem pencernaannya itu bukan lambung, tetapi usus. Dia bukan sama kayak beta kok yang ada lambung, kok sebentar ini makan ini daging dan tulang yang halus, kok sebentar lambung mau sendiri. Ayam sendiri bisa, karena itu harus sesuai dengan takaran. Itu yang pertama. Kita biasanya kita kasih makan itu kita mau. Akhirnya banyak makanan terbuang, kandang ayam juga kita lihat kotoran juga banyak. Padahal apa? Karena permintaannya sedikit kita kasih banyak. Jadi dia punya manajemen pakan itu sangat sederhana. Pemberian pakan harus diolah seperti apa supaya anak ayam itu beraknya jangan berdarah, jangan mati banyak, dan makanan jangan terbuang. Ayam ada sakit itu tidak boleh divaksin. Ayam ada loyo-loyo itu tidak boleh vaksin. Itu sama saja kita buat dia kebal terhadap penyakit. Ayam itu harus sehat betul, baru boleh divaksin. Vaksin itu sebaiknya kalau saya lakukan di siang hari, karena vaksin itu panas. Jangan malam hari kalau dia vaksin habis dipukul begini. Kalau vaksin sore, pasti kan dia mau tidur. Nah kalau ini kan panas, tidak ada kalori yang bakar, dia bergerak, maka dia akan kesusahan dan pasti dia mati. Jadi vaksin itu harus siap. Vaksin habis supaya dia bisa bermain. 20 jagung giling, 20 pakan starter, DR1, DR2, dedak 60, 100. Nah, dia masih kering. Buka itu dedak, buka itu pakan ayam, buka itu jagung, campur. Pakai skop, pakai tangan, campur kering. Setelah dia sudah tercampur kering, ambil ember bak, ambil 1 ember bak. Kemudian ambil NPK cair yang sudah panen 10 hari, kan panennya 10 hari. Ambil 5 liter, taruh di dalam ember bak.
ambil 5 liter NPK cair yang sudah. Lalu ambil gula air 5 liter. Mau pakai gula sabu, gula rote, terserah asal jangan pakai gula pasir, langsung jadi. Kalau beta suka gula rote, karena beta puisi rote. Tapi sebenarnya lebih mantap itu adalah gula sabu. Gula roti atau gula sabu 5 liter, salah satu 5 liter. Pakai lagi Yakult. Yakult itu 1 pak. Itu 1 pak itu 5 botol. Dari sudah tahu ada NPK 5 liter, ada gula 5 liter, ada Yakult 5 botol. Biasanya kita kalau 100 kilo tadi setelah dicampur, dia bisa menggunakan, kita tambah air putih, ditambah air itu sekitar 15 liter. Tapi tergantung dari dedak halusnya kering. Kalau dedak lama itu kering sekali, sehingga kadang-kadang bisa sampai 20 liter dia tambah air. Tapi kalau dedaknya tidak terlalu kering, paling 12 sampai 15 liter kita tambah air. Campur sudah, campur habis. Ketika dia semua itu, ambil siram sudah, siram di itu campuran kering itu, bola balik dia sudah. Bola balik dia, jangan pakai skop. Kalau pakai skop itu kadang-kadang ada yang gumpal-gumpal. Paling bagus itu pakai tangan begini. Nah. Paling 10 menit sudah selesai. Dicampur sampai ada dong kepala dia, kepala begini, lepas dia terlepas. Jadi dia tidak terlalu basah, dia tidak terlalu kering. Kepala dia begini, lepas dan terlepas. Nah, setelah itu dia sudah tercampur semua, kepala tidak terlepas, kasih masuk dia di wadah sudah. Anda mau pakai daun biru kok. Kalau daun biru itu bisa 100 kilo, asal waktu kasih masuk naik ke injak. Tapi kalau sudah diinjak nanti dapat 50 kilo sampai. Nah, atau mau kasih masuk di ember bak, intinya kasih masuk di wadah, tutup rapat, lalu ambil isolasi lakban tutup dia rapat-rapat. Setelah tutup rapat-rapat 10 hari panen. Nah, kalau mau kasih masuk di mesin tetas itu, mau kasih masuk sekarang, setidaknya 3-4 jam sebelumnya itu mesin tetas itu kasih hidup, supaya suhu di dalam itu stabil. Suhu. Ayam itu seperti manusia juga. Ada sementara panas-panas atau sementara dingin-dingin, tiba-tiba kasih di suhu yang panas, suhu yang dingin, langsung dia kena pilek toh, ayam juga begitu. Makanya telur itu harus dilap bersih-bersih karena di pori-pori itu dia punya jalan napasnya di situ. Nah, kalau itu telur itu ada kotoran, tersumbat dan lain sebagainya, sirkulasi oksigen tidak bagus, maka pertumbuhan di dalam juga tidak bagus. Apalagi kalau ada kotoran-kotoran yang melengket, itu kotoran dibakar di dalam oven ini. Maka hari-hari itu ayam itu hanya cium tai ayam seterus. Kira-kira kita kalau cium sesuatu yang tidak baik dalam waktu lama itu rasa enak kesannya. Kalau kita di dalam kamar ada AC atau lalu satu orang kentut, cium lama-lama enak. Sama begitu dalam ini barang lalu kita putar terus. Kita saja rasa tidak enak. Kita yang ada di luar begini, ada bernapas bebas rasa tidak enak. Apalagi dia yang ada di dalam telur, dia lebih menderita lagi. Jadi harus dibersihkan dengan antiseptik. Nah, sebelum kasih masuk, kita bersihkan lalu kita kasih masuk. Nah, karena sudah masuk di mesin tetas, maka ada perlu tahu tentang mesin tetas. Itu sedikit tentang telur. Harus tahu. Pada hari ke-18 kita harus kasih naik 65 sampai 70. Ini bikin kermana.
Ada banyak cara. Tapi cara yang paling efektif itu begini. Ini kan sensor kelembaban. Sensor ini diletakkan di antara telur untuk melihat dampak kelembaban terhadap telur. Jangan sensor tergantung. Sama kita tadi toh. Kalau sensor ini tergantung lebih dekat lampu, itu berarti suhunya lebih cepat panas, bukan ya? Makanya dia harus dekat telur. Nah, misalnya ini dulang yang isi air, taruh di sini. Dia dapat kelembaban 56 tadi. Kita mau kasih naik 65 sampai 70. Caranya, ini dulang ini kita ganjal dia, kasih lebih dekat ke atas. Kita ganjal dulangnya kasih lebih dekat ke atas, supaya dia punya reaksi terhadap penguapan itu lebih dekat, lebih cepat terhadap telur. Kita ganjal, kasih dia lebih naik. Atau kita cari spon, kita taruh di dalam ini dulang, kita ganjal. Karena spon itu simpan air lebih lama. Tapi intinya air harus, kalau mau kasih naik kelembaban, air semakin dekat dengan telur. Itu cara satu. Cara dua, misalnya 56 tadi. Dulang satu. Kalau kita mau kasih naik, bukan tambah air. Kita mau tambah air satu tangki, taruh di dalam ini wadah itu dulang pun percuma, dia tetap 56. Tambah 5.000 liter dia tetap 56. Kenapa? Karena kelembaban itu, sensor itu dia menangkap luas penampang air. Dia bukan menangkap volume air. Kalau dia menangkap luas penampang air, maka caranya ambil satu tempat tulang kecil atau satu gelas aqua lagi, taruh di samping. Berarti kan penampang air luasnya semakin bertambah, toh? Bukan? Nah, jadi sensor kelembaban itu dia menangkap luas penampang air, bukan volume air. Berarti tempat air itu dikasih lebih lebar, lebih besar lagi. Atau kita tambah gelasco, air di situ, pasti kelembaban naik. Jadi dia cara itu sederhana hanya seperti itu. Cara yang ketiga, mesin tetas itu harus ada ventilasi. Kenapa? Di situ jalannya oksigen. Bakal kehidupan di dalam telur, dia bernapas, dia seperti kita, dia butuh oksigen. Karena dia butuh oksigen, maka mesin tetas itu harus dikasih lubang sirkulasi. Untuk lubang sirkulasi, kalau prinsip tekanan udara itu dari bawah ke atas, maka lubang oksigen itu dari bawah. Dia napas di bawah, dia buang nanti di atas.